Tadi Pak Rambun menyampaikan dengan sangat semangat. Saya mungkin ingin menarik bercerita dari apa yang saya bangun, mungkin dengan sebuah pola pikir yang berbeda. Karena memang sejak saya membangun usaha, dimulai betul-betul dari kosong betul, dari nol betul. Dan yang saya bangun saat itu hanya satu, adalah kepercayaan, trust. Nggak ada yang lain, karena saya tidak punya apa-apa. Bukan yang orang Solo pasti tahu. Berangkat saya dari mana, saya memiliki apa, semuanya tahu. Begitu juga itu di bisnis. Yang saya bangun adalah trust, kepercayaan, sehingga orang mau memberikan bahan bakunya pada saya, meminjamkan, orang mau memberikan bahan penolongnya pada saya tanpa bayar dulu. Itulah yang saya bangun, kepercayaan. Pembeli pun juga sama, membeli kepada saya, bayar, membeli kepada saya nggak punya mesin, dia berikan mesin tetapi dicicil lewat pengiriman. Saya tidak punya kiln dry, open, dia bangunkan open dan saya bisa mencicil, kemudian 3 tahun bisa kita selesaikan. Begitu juga saat saya masuk di politik juga sama. Yang saya bangun enggak, saya hanya satu yang saya bangun adalah trust, kepercayaan. Itu yang sulit. Tetapi sekali lagi, sejak awal saya membangun perusahaan juga trust, membangun karir politik juga yang saya bangun ada trust, public trust, kepercayaan bahwa orang mau mempercayai saya karena memang orang melihat timnya bekerja, kabinetnya bekerja, dan memang ya kalau mungkin lihat face-nya ya tetap dari dulu sampai sekarang juga seperti ini, enggak berubah. Face desaun gitu. Karena kalau saya pindah ke face modern mungkin malah orang nggak percaya. Jadi sama seperti kepercayaan itulah, kembali ke politik, kepercayaan itulah yang diberikan kepada saya. Baik saat wali kota saya di periode kedua. Pak Eko mana tadi? Pak Eko mungkin tahu. Periode kedua, saya dipilih oleh 91% saat itu. Tapi di periode pertama saat saya mulai, itu hanya 37% dipilih. Tapi nggak apa-apa, 37%, yang penting menang. Tapi yang kedua, 91%. Itulah membangun trust seperti itu. Jadi sama, dalam membangun negara ini juga sama. Yang sejak awal saya kejar bukan yang lain-lain, adalah kepercayaan. Trust, kepercayaan. Baik dalam lingkup nasional maupun lingkup global. Itulah yang paling sulit. Agendanya boleh lah, agenda mau bekerja ini, boleh. Tapi titik akhirnya adalah dalam rangka membangun sebuah kepercayaan. Dan itu hal yang paling sulit. Saat awal-awal jadi presiden, datang ke KTT ASEAN, datang ke KTT G20, kita itu sudah gini. Bergaul dengan para pemimpin di ASEAN,
di G20, benar, di APEC. Posisi kita betul. Tapi sekarang, saya berani minta karena bargaining posisi kita yang baik. Saya minta tempat duduk di sini. Saya di sana nggak mau saya. Saya foto minta di sini, di situ nggak mau saya. Saya hanya ingin mencoba melihat posisi kita ini ada di mana. Kuat atau tidak kuat. Dipercaya atau tidak dipercaya. Sulitnya di situ. Kalau kita nggak dipercaya, kita minta mudah tetap di pinggir. Paling tidak tidak di kanan atau kiri tuan rumah, agak deket-deket lah itu. Kalau enggak, saya enggak mau datang. Saya bicara seperti itu. Ya ini ingin menunjukkan bahwa ini negara besar. Indonesia negara besar. Bukan negara kaleng-kaleng kita ini. Begitu juga yang namanya rebutan investasi. Semua negara sekarang ini hidup matinya ada di situ, di investasi. Karena yang namanya capital inflow, modal datang itu kunci. Kalau kita ini hanya ketergantungan pada APBN, punya anggaran kita, duit kita hanya segini. Kalau nggak ada capital inflow, nggak ada uang masuk, nggak ada peredaran uang yang semakin tinggi, ya ekonomi kita nggak akan tumbuh. Sehingga membangun trust ini juga perlu. Orang mau berinvestasi itu juga karena kepercayaan dan membawa kapital untuk masuk ke negara kita. Itulah yang sulit, yang sangat sulit. Dan sekarang kita sudah mendapatkan itu. Yang kedua, sekarang tadi public trust di nasional bisa, international trust-nya bisa kita dapat. Dan yang kedua, mengenai yang sering ditanyakan mengenai hilirisasi, apa sih itu? Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah sejak zaman VOC, selalu yang kita kirim itu bahan mentah. Kopi mentah kirim. Zaman-zaman dulu kan dikejar itu, rempah-rempah mentah kita kirim. Tahun 70-an waktu booming minyak, mentah kita kirim. Tahun 80-an saat booming kayu, mentah kita kirim. Tidak ada nilai tambah sama sekali. Tidak ada. Kita dapat uang ya, tapi tidak ada nilai tambahnya. Ini ada minerba juga, mentah kita kirim. Ya, kalau kita lanjutkan terus, pada suatu titik sumber daya alam kita sudah enggak ada. Dan itu terjadi banyak di negara-negara lain seperti itu. Terus kita enggak memiliki kemampuan, baik teknologi, baik anggaran, duit kita nggak punya. Dengan cara apa? Ya menarik investasi. Banyak orang yang bertanya pada saya, Pak, itu yang untung perusahaan, yang untung korporasi. Kemudian ada yang ngitung, wah untungnya gede banget Pak. Mereka nggak ingat bahwa perusahaan itu membangun sebuah industri nikel misalnya, itu kan pakai pinjaman. Dia juga harus membayar pokok dan membayar bunganya. Orang lupa.
Perusahaan manapun pasti memakai yang namanya pinjaman di bank. Terus pemerintah dapat apa? Yang untung perusahaan, terus pemerintah dapat apa? Saya berikan angka. Saat kita masih ekspor, ini cerita nikel dulu. Saat kita ekspor mentah nikel, itu hanya kurang lebih kita dapat 2,1 billion US dollar untuk semua kategori. Artinya hanya dapat 30 triliun per tahun. Itu yang dapat juga perusahaan, ya. Karena pemiliknya kan perusahaan, bukan pemerintah, bukan ngerjain sendiri kan, enggak. Pemerintah itu enggak bisa seperti itu. Termasuk BUMN juga ngerjain. 30 triliun. Saat ada hilirisasi, mulai tahun 2020, kemudian muncul angka 33,8 billion US dollar. Kalau dirupiahkan menjadi 510 triliun. Dari 30 triliun menjadi 510 triliun. Terus pemerintah dapat apa? Dari 30 triliun saat kita ekspor mentahan, kita akan dapat royalti, kita dapat pajak, kita dapat penerimaan bukan pajak, kita dapat biaya ekspor, kita dapat berapa? Hitung. Kemudian saat 510 triliun muncul, kita juga dapat royalti, dapat PPN, dapat PPH badan, dapat PPH karyawan, dapat biaya ekspor, dapat. Gede mana? Dapatnya yang 30 triliun sama yang 510 triliun. Negara itu dapat dari situ, lompatannya dari situ. Sebagai apa? Penerimaan negara. Supaya ceritanya runtut. Dapat sebagai penerimaan negara. Gede sekali. Lipat berapa itu? Berarti 17 kali. Masa masih pilih yang mentah? Ya untungnya perusahaan itu urusan perusahaan. Dia mau nyicil bank, dia mau bayar pokok, itu urusan. Tapi kita dapatnya itu dapat dari memang pemerintah, dapatnya penerimaan negara dari itu. PPN, PPH badan, PPH karyawan, royalti. Kalau kita juga ikut, misalnya di Freeport, kita ikut 51% di situ, tambah lagi dividen. Satu ngitung kayak gitu tuh detail banget. Dapat apa kita? Berapa rupiah kita dapat? Saya minta pasti detail. Itu bukan polos saya awur-awuran. Kemudian dapat dari tadi pajak, royalti, PPN, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dapat dari dividen. Itu masuk negara. Lah setelah masuk negara itu kita transfer untuk dana desa. Kita berikan untuk bantuan sosial pangan. Kita berikan untuk membangun infrastruktur. Jadi urut-urutan ceritanya seperti itu. Karena banyak yang menanyakan, lupa itu yang dapat yang perusahaan. Iya, perusahaan dapat untung, tapi kita juga dapat untung gede banget. Itu baru satu barang. Dan baru diindustrikan, baru mungkin 1-2 derivatif. Kalau bisa sampai 20 derivatif atau lebih dari 100 derivatif, itu nilai tambahnya berlipat-lipat. Itu baru nikel. Belum tembaga, belum boksit, belum timah, tin. Yang semuanya kita kirim mentah-mentah. Kenapa Eropa ngamuk-ngamuk? Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan membawa kita ke WTO? Ya karena itu. Dulu nilai tambahnya di sana yang berlipat-lipat itu. Sekarang di sini. Gak mau dong ngelepas begitu saja. Sehingga kita digugat. Digugat kok ditepuk tangan toh. Kita
kita digugat gitu. Tapi kita lawan. Nah, itu baru tepuk tangan, kita lawan. Tadi kita lawannya belum muncul, sudah tepuk tangan. Saya kaget juga. Tapi kita lawan. Karena apa? Ya nggak mau nilai tambah ada di sana. Kita mau nilai tambah ada di sini. Duitnya ada di sini. Belum kesempatan kerja yang terbuka sebanyak-banyaknya di sini, jangan di sana. Ceritanya kita harus runtut seperti itu. Menjelaskan pada rakyat, kalau saya runtut karena saya detail satu persatu. Nah, kalau nikel itu baru dibuat turunan yang perlu. Kalau sampai nanti, ini sudah jadi, kemarin baru saya lihat baterai sel jadi barang yang namanya apa, setelah jadi apa, espal, katot, prekursor, kemudian jadi baterai sel. Itu udah lipatnya berapa, saya nggak ngerti. Nanti ada hitung-hitungan lagi. Kalau ini dikirim keluar, berarti kita masuk ke global supply chain, rantai pasok global. Nilai tambah, kalau baterai sel nanti ada produksi mobil listrik lagi di sini, lipat-lipat lagi. Ya, kenapa kita harus tarik mereka? Karena kita memang butuh teknologi. Kita masih butuh pendanaan yang sangat besar. Itulah yang melompatkan kita nanti menjadi negara maju. Tetapi ini harus konsisten, pemimpin siapapun ke depan harus mengerti masalah ini, tahu mengenai ini, mau kerja detail, mau berhitung, mau mengkalkulasi, dan cek di lapangan. Saya ke pabriknya yang baterai sel ini, saya udah 3 kali. Presiden ngurus-ngurusi seperti itu. Tapi kalau enggak kita urus, enggak rampung dia. Begitu kita datang, kapan selesai? Pak, tahun depan bulan apa? Bulan Maret. Benar, saya datang loh. Pasti kerjanya udah. Itu baru satu company. Kalau nanti muncul yang lain, itulah yang namanya nanti nilai tambah akan muncul di negara kita. Itu baru nikel. Tembaga ini ada 2, gede baru dibangun di Gresik. Yang namanya Freeport. Dan yang di Sumbawa yang namanya Aman, dulu Newmont. Banyak yang menyampaikan, Pak, ini rakyat nggak dapat. Dapat. Dari situ tadi yang saya sampaikan tadi. Gede. Di satu perusahaan, satu derivatif saja kita ada yang kontribusi 14 triliun. Gede sekali. Ya, kalau kita ada di dalamnya, yang tadi saya cerita baterai sel tadi, kita ada di dalamnya, BUMN ada di dalam. Sekarang setiap hal yang strategis, saya minta BUMN harus ada di situ. Enggak apa-apa 5% dulu, 10% dulu, 15%, kita naruh di situ. Sehingga kalau perusahaan ini jadi gede, kita juga ada di dalam. Kita mau ambil alih itu bisa, karena kita sudah ada di dalam. Seperti Freeport. Kita dulu hanya 9%, 50 tahun hanya 9%. Tapi kita di dalam. Kita tahu, oh bisa ambil ini. Pak, kita nggak punya duit, cari duitnya. Mereka pinjam, kita juga bisa pinjam. Tahun depan kita sudah lunas. Pinjamannya sudah lunas, kita memiliki. Gitu. Loh, Pak, itu kan milik kita sendiri, Pak. Ya, konsesinya apa? Bahan bakunya ya, tapi teknologinya, industrinya itu semuanya butuh duit yang gede sekali. Bukan gede sekali. Itu yang sering kita lupa. Pak, itu kan milik, iya, tambangnya ya, tapi teknologinya, industrinya, itu juga ada nilainya. Hilirisasi, tadi trust, hilirisasi. Yang ketiga mengenai 2024.
saya ulang, tapi ini penting. 2024, 2029, 2034, itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam middle income trap, terjebak pada jebakan negara berkembang. Saya berikan contoh, di Amerika Latin, banyak negara tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang. Tidak bisa keluar dari jebakan itu. Kita tidak mau itu. Dan kesempatan itu hanya ada di 3 periode kepemimpinan nasional kita. Itulah yang sulit, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong pakar-pakar, baik dari IMF, dari World Bank, dari OECD, dari McKinsey, Bappenas kita coba dihitung ulang sama. Karena kita punya bonus demografi dan punya kesempatan hilirisasi tadi. Itu yang sulit. Saya tidak berpikiran enggak. Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Karena dia langsung. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya melihat saudara ini nunggu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka Rakernas Seknas Jokowi 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.